Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu wa alaihi ala wasallam. alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya kami hormati Bapak Ustaz Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Yang kami hormati para jamaah Masjid Al-Muhajirin, kaum muslimin dan muslimah, yang kami hormati juga ibu-ibu majlis taklim, juga yang kami hormati seluruh kepengurusan Masjid Al-Muhajirin dan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, mungkin ada juga Bapak RW-nya dan seluruhnya saja yang tentunya saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu, tidak mengurangi rasa hormat. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, bahwa kita masih diberi satu kenikmatan yang tentunya sampai saat ini kita dapat hadir dalam rangka acara taklim kita pengajian setiap ahad subuh. Dan ini merupakan peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tertulah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sehingga kepada kita semua selaku pengikutnya, yang semoga tentunya selalu konsisten kita telah mengajar sampai akhir nanti, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz dan Bapak, kami silakan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid hafizahumullah wa ra'ahum. Semoga Allah menjaga, melindungi, menambahkan keberkahan dan kebaikan untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para bapak, para ibu, seluruh jamaah majelis taklim ahad subuh ya, mudah-mudahan terkhusus ya para kasepuhan, para tokoh, kepala lingkungan, semuanya mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan rahmat dan barokahnya untuk bapak dan ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tambahkan syukur kita kepada Allah. Sampai saat ini Allah masih izinkan kita untuk mengabdi ya, diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh amal taat, amal soleh yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan dan sudah kita tekadkan untuk hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai salah satu amalan terbaik kita yang akan bisa memberatkan ya, timbangan amal soleh kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ingin mengajak kita semua Bapak Ibu untuk memohon kepada Allah terus ya, mudah-mudahan kenikmatan yang berupa kesempatan dan kesehatan ini terus semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan itu sebagai
sarana kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan sarana pertemuan kita di majelis ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk kita bisa bertemu kembali di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang paling penting kita mohon mudah-mudahan diberikan akhir usia kita ini dengan keadaan husnul khotimah, ya, penghujung yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah di subuh hari ini kita akan melanjutkan kitab fikih, dan insya Allah ini bagian terakhir dari bab sholat, ya. Jadi kitab sholat akan berakhir hari ini, mudah-mudahan selesai. Tinggal 2 poin saja Pak, sholat gerhana dan sholat istisqa. Nanti setelah itu kita masuk ke tema baru tentang jenazah, tentang mengurus mayit dan lain-lainnya, ya. Dari mulai sakit sampai penguburan. Nah, itu gimana agama kita memberikan tuntunan-tuntunannya. Itu ada fikihnya tersendiri. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sholat Id, ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini tinggal 2 lagi tentang sholat gerhana. Dalam fikih itu ada 2 istilah yang sering disebut. Untuk gerhana matahari disebut kusuf, pakai kaf, ya, kaf, sin, waw, fa, kusuf. Itu gerhana matahari. Kalau rembulan pakai kho, khusuf, sholatul khusuf, sholat gerhana. Nah, mari kita lihat bagaimana tuntunannya dalam kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maddatus tsalitsata asyara, materi yang ke-13. Nah, 13, 14, 15 nanti kita mudah-mudahan selesai ini, ya. Tentang fi sholatil kusufi, menjelaskan tentang sholat kusuf, gerhana matahari. Ada beberapa poin. Yang pertama, poin pertama tentang hukum dan waktunya. Dalam kitab ini Fikih Minhajul Muslim, ya, karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dikatakan sholatul kusufi sunnatun muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Bagi siapa? Nah, ini fi haqqir rijali wan nisa, untuk kaum bapak dan kaum ibu. Nah, ini, ya, kaum bapak dan kaum ibu disunnahkan, sangat dianjurkan. Ini dalilnya karena Rasulullah pernah memerintahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah punya banyak sekali tanda-tanda kebesaran. Nah, salah satunya adalah matahari dan rembulan. Berikutnya Rasulullah menyampaikan, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. 2 benda ini tidak mengalami gerhana dikarenakan kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Maka kata Rasulullah, fa idza ra'aitum dzalik fasallu. Kalau kalian melihat gerhana, jadi Rasulullah bahasanya itu fa idza ra'aitum, kalau kalian melihat gerhana, maka fasallu, salatlah, ya, salat gerhana, ya. Nanti kita lihat tata caranya. Insyaallah ini sudah sering sih sebenarnya kita lakukan, ya. Cuma nggak apa-apa kita ulang sedikit-sedikit. Nah, kemudian jadi memang awal-awal pas terjadi gerhana matahari itu berbarengan dengan wafatnya salah satu putra Rasulullah, ya Pak, ya, yang bernama siapa, saya lupa, Qasim apa Ibrahim gitu, ya. Salah satu antara itu. Siapa Pak? Ada yang ingat nggak Pak? Nah, Ibrahim, ya. Ketika putra Nabi yang bernama Ibrahim, tapi ini dari istri selain Khadijah. Kalau dari Khadijah ada namanya Qasim. Dari istri yang lain meninggal pas bareng dengan itu terjadi gerhana matahari. Sebagian sahabat itu menganggap, wah, jangan-jangan gara-gara matinya putranya Nabi ini nih jadinya gerhana. Maka kata Rasulullah tadi ditegaskan, la yakhsifani li mauti ahad. Ini enggak terjadi gerhana karena kematian seseorang, wala li hayatihi, enggak ada hubungan. Tapi ini adalah
Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Matahari yang besar seperti itu, rembulan yang besar seperti itu, yang masing-masing sudah diciptakan fungsinya, gitu ya, dihilangkan sementara, gitu istilahnya ya. Mungkin kalau kita pernah belajar IPA dulu ya, atau sains, matahari itu kan Allah ciptakan manfaatnya banyak ya Pak ya. Cahaya matahari itu untuk pertanian, untuk tumbuh-tumbuhan, Masya Allah itu manfaatnya luar biasa. Untuk fotosintesis ya, untuk mengganti antara O2 ya, itu bantuannya dengan sinar matahari. Malah sekarang ini sudah bisa diambil energi panas matahari itu sebagai sumber energi, pakai listrik dan lain-lain. Nah ini oleh Allah dihilangkan sementara. Disuruh membayangkan kebesaran ini nanti di akhirat ini akan dihilangkan selamanya. Nah, ini Allah sangat mampu untuk menghilangkan sementara itu. Ini tanda-tanda kebesaran Allah yang ditampilkan. Nah, ini makanya kata Rasulullah, kalau kalian melihat ini terjadi, sholatlah. Hadis Imam Al-Bukhari. Lalu berikutnya, waktunya kapan? Nah ini, waktunya adalah dari sejak mulai munculnya gerhana itu. Jadi kalau sudah mulai cahayanya tertutup, cahaya matahari atau rembulan sudah mulai tertutup, sudah mulai menghitam di pinggirnya gitu ya, maka disitulah mulai awal waktunya sholat. Jadi tergantung jam berapa gerhananya terjadi. Nah, sudah ya, itu waktu pelaksanaan sholat. Cuma di sini ada catatan ini Pak. Seandainya gerhana matahari itu terjadi setelah sholat asar mendekati maghrib, itu waktu yang makruh kan ya. Maka menurut kitab ini, menurut mazhab Maliki ya, saya sampaikannya, tidak usah melaksanakan sholat, diganti dengan zikir-zikir dan doa-doa saja. Nah ini menurut mazhab Maliki ya. Tapi menurut mazhab Syafi'iyah, sebagian mazhab Syafi'iyah, tetap saja karena ini ada sebabnya, ada sebab matahari boleh sholat gerhana. Jadi ada dua pendapat ulama fikih. Nah monggo saja, intinya jangan sampai ini peristiwa terjadi berlalu tanpa ada orang yang mengingat Allah, tanpa ada yang ingat kebesaran Allah. Itu ya, berzikir, berdoa kalau menurut kitab ini, karena waktunya waktu yang makruh. Tapi selain waktu yang makruh, monggo silakan dilaksanakan sholat gerhana, sholat kusuf. Nah sudah, ini poin pertama, waktu dan hukumnya. Berikutnya aktivitas sebelum pelaksanaan sholat. Ini ada tuntunannya. Kalau sholat-sholat sunnah yang lain kan, ya sudah setelah wudhu, sudah sholat, masuk masjid, tahiyatul masjid dan lain-lain. Nah kalau gerhana apa yang akan terjadi kan bisa diprediksi ya Pak ya, biasanya ya. Seminggu sebelumnya sudah ada informasi dari BMKG atau Badan Antariksa apa yang bisa menyampaikan nanti akan terjadi gerhana matahari atau rembulan, sudah ada informasinya. Nah dalam kitab ini dijelaskan, dianjurkan sebelum pelaksanaan sholat untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah, membaca la ilaha illallah, subhanallah, tasbihnya dan lain-lain. Yang kedua, wat takbir, membaca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ketiga, istighfar, astagfirullah ya. Yang keempat, ad-du'a, berdoa. Perbanyak berdoa sebelum waktu pelaksanaan. Kalau ulama-ulama fikih itu beda-beda Pak. Ada yang bilang 3 hari sebelumnya, ada yang bilang seminggu sebelumnya. Jadi kepala lingkungan atau pemimpin umat itu yang menyampaikan, ayo Bapak Ibu kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak istighfar, dianjurkan, disuruhkan terus menerus. Ya lewat masjid boleh, atau lewat selebaran, atau lewat grup apa gitu ya. Diajak untuk memperbanyak zikir, takbir, istighfar, minta mohon ampun kepada Allah, berdoa, was-shadaqati dan sedekah, ya, berinfak, bersedekah, memperbanyak, menambah, tidak seperti biasanya lah kira-kira begitu ya. Sehari-hari kita juga zikir, doa, istighfar, tapi pas menjelang sholat istisqa diminta untuk meningkatkannya, menambahkan. Ya, jadi ditambahkan kuantitasnya dan kualitasnya juga. Kenapa? Nanti ada alasan berikutnya akan disampaikan setelah ini. Ini karena ada kaitannya dengan dosa Pak dan maksiat. Nanti insya Allah ada hadis akan saya bacakan insya Allah ya setelah ini ya.
saya lanjutkan dulu. Nah, setelah itu bahkan juga wal idki, kalau ada budak dibebaskan, wal birri, berbuat baik, wassilati, menyambung silaturahmi. Pokoknya dalam waktu sepekan sebelum pelaksanaan, sekurang-kurangnya sehari lah ya, sehari sebelum pelaksanaan diperbanyak amalan-amalan yang tadi disebutkan, gitu ya. Zikir, mengingat Allah, takbir, istighfar, berdoa, bersedekah, berbuat baik apa saja, menyambung silaturahmi. Ini disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sama hadisnya, mirip-mirip awalnya tapi ujungnya berbeda. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu dua tanda dari beberapa tanda kebesaran Allah. Mereka, maksudnya matahari dan rembulan, tidak terjadi gerhana bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Maka kata Rasulullah, kalau yang pertama hadisnya, kalau kalian melihatnya sholatlah. Nah, kalau yang kedua ini beda. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat gerhana itu, fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah, agungkanlah Allah. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Wa shollu, dan sholatlah. Ada 4 yang disebut dalam hadis yang kedua ini. Pertama, perbanyak doa. Yang kedua, memperbanyak takbir. Ketiga, memperbanyak sedekah. Takbir ini boleh Pak seperti takbir Idul Fitri itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seperti itu lafaznya. Kemudian perbanyak sedekah, lalu sholat. Nah, ini dalam hadis yang lain dari Imam Al-Bukhari. Baik, untuk tata caranya mungkin saya langsung bacakan hadisnya saja. Sebenarnya insya Allah kita sudah beberapa kali melakukan, tapi tidak apa-apa diingatkan ya. Intinya 2 rakaat. Ini poin yang terakhir ya. 2 rakaat, tapi dalam setiap rakaat itu rukuknya 2 kali. Mulai bacaannya aja saya urut ya. Baca Fatihahnya 2 kali, satu rakaat nih. Fatihahnya 2 kali, bacaan ayatnya 2 kali, rukuknya 2 kali. Jadi berdirinya juga 2 kali. Jadi ada 4 ini yang diulang 2 kali dalam satu rakaat. Saya praktekkan ya. Jadi niat sholat id, sholat gerhana, Allahu Akbar, lalu baca iftitahan ya. Setelah iftitah, Al-Fatihah. Ini Fatihah yang pertama. Setelah itu baca surah ya, yang pertama, dan bacaannya diupayakan yang sangat panjang sampai kira-kira matahari gerhananya nanti selesai, kita selesai sholat, gerhananya selesai. Gitu ya anjurannya. Ya kalau enggak ya sekuatnya saja lah gitu ya, sekuat modal hafalan kita dan juga sekuat fisik kita yang umum. Karena memang ini di luar kelaziman gitu ya Pak ya. Rasulullah memberikan contohnya begitu. Bacaan rakaat surahnya yang panjang itu memang yang pertama. Setelah itu rukuk yang panjang, tasbihnya diulang berkali-kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus sampai lama. Malah dalam tata cara fikih itu kalau bisa panjang rukuknya itu hampir mirip dengan bacaan surahnya, panjangnya, lamanya itu. Enggak ada batas ininya berapa kali itu enggak ada Pak. Sebanyak-banyaknya sampai kita betul-betul merasa hina, merasa kecil di hadapan Allah, di hadapan tanda-tanda kebesarannya ini. Nah, biasanya kalau udah terlalu pegel malah hilang konsentrasi. Nah, lalu ini rukuk yang pertama ya, lama, tasbihnya diperbanyak, lalu berdiri lagi. Ini berdiri yang kedua. Sami Allahu liman hamidah, tapi sedekap lagi, lalu baca Fatihah lagi yang kedua. Surah lagi yang kedua, lalu rukuk yang kedua lagi. Nah, lalu i'tidal biasa, sujud seperti biasa. Nah, begitu ya. Insya Allah ini sudah beberapa kali kita lakukan, cuma memang karena jarang-jarang terjadi ya. Suka lupa-lupa. Intinya pokoknya 2 rakaat dilakukan. 1 rakaatnya itu berdirinya 2 kali, Fatihahnya 2 kali,
baca Qur'annya 2 kali, rukuknya 2 kali. Nah, begitu juga di rakaat yang kedua. Cuma bacaannya agak lebih dipendek-pendekkan dari rakaat pertama. Misalkan kalau yang di rakaat pertama tadi kita baca setengah juz 1 rakaatnya. Nah, nanti untuk bacaan pertamanya, atau mungkin kalau kepanjangan ya sudah, taruhlah 2 halaman gitu ya. 2 halaman kita baca di bacaan pertama, di bacaan keduanya mungkin 1 halaman atau 1,5 halaman, agak diperpendek sedikit. Begitu. Iya. Berbeda atau surat sama, misalkan surat Al-Baqarah misalkan itu yang berbeda. Ya, surah pilihan-pilihan Pak. Di sini dianjurkan juga yang sering dibaca itu Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, berarti kalau begitu diulang mungkin ya, ditambahkan. Tapi kalau kita punya hafalan yang cukup, alangkah baiknya kita baca surah yang lain yang lebih panjang. Misalkan di surah-surah juz 28 Al-Mulk, Al-Qalam ya, Al-Haqqah dan seterusnya sampai yang terakhir Al-Mursalat umpamanya, enggak apa-apa, itu lebih diutamakan. Begitu. Tapi kalau seandainya tidak ada yang hafal, Al-A'la saja boleh diulang lagi. Bacaan pertama Al-A'la, bacaan yang kedua Al-A'la lagi, boleh. Silakan saja diulang-ulang. Itu kita mengambil dalil, ada dulu sahabat Rasulullah sendiri mencontohkan membaca 1 ayat dalam sekali rakaat selama semalaman penuh sampai menjelang subuh. Ayat itu saja yang dibaca-baca oleh Rasulullah. Tentang beliau itu mengharap, memohon kepada Allah mudah-mudahan umatnya senantiasa dalam keadaan dapat bimbingan Allah, dapat kebaikan dari Allah. Terus kalau seandainya Allah berkehendak mau mengazab atau menyesatkannya, kata Allah dalam ayat itu, saya lupa ayat berapa ya, fa innahum ibaduk, ya Allah kalau memang Engkau berkehendak umatku ini ada yang menyimpang, ya sudahlah, kalau mau disiksa-siksalah dia, tapi itu ingat ya Allah itu juga hamba-hambamu juga. Gitu kira-kira. Nah, itu diulang-ulang semalaman oleh Rasulullah Pak, 1 ayat. Nah itu boleh. Tapi kalau bisa yang lain ya. Jadi baik, itu saja barangkali tata caranya. Nanti baru kita pindah ke poin yang lain. Intinya tata caranya tadi, baca surahnya yang panjang sekali, gitu ya. Rukuknya juga dipanjangkan, dibuat lama, selama panjangnya itu bacaan Qur'annya. Ya, kalau tadi kita baca Qur'an itu sampai 3 menit, rukuknya juga 3 menit. Nah, kira-kira gitu. Tanya Pak. Gitu. Kan kalau kita melihat gerhana, maka sholat lagi. Iya. Terus ya pernah gimana kalau kita nggak melihat Pak? Iya. Ada 2 kita nanti. Iya, baik, pertanyaan bagus ini. Nah, rupanya Pak, dalam Al-Quran atau hadis, kata-kata ro'a ini saya dapat penjelasan dari seorang saintis dari Muhammadiyah, saya lupa namanya Pak. Siapa ya? Mungkin ada yang ingat namanya. Beliau orang ahli antariksa Pak, melakukan penelitian panjang sekali. Di dalam hadis-hadis tentang melihat ro'a ya, idza ra'aitum, ternyata makna ro'a itu tidak mesti dengan pandangan mata. Ada yang namanya ro'a, ini banyak contoh-contoh dalilnya itu ya. Ada yang ro'a itu artinya menyaksikan, itu berarti dengan apa namanya? Artinya tidak harus dengan pandangan mata secara langsung. Bisa juga dengan menggunakan alat. Bisa juga dengan informasi yang meyakinkan. Bisa juga dengan penelitian, itu artinya ro'a. Jadi banyak, ketika diteliti, oh ada informasi itu, maka dipastikan nanti akan terjadi gerhana, sekalipun mendung nggak terlihat oleh mata langsung. Nah, jadi rupanya bahasa Arab itu kata-kata ro'a itu punya arti banyak. Ada yang melihat dengan mata kepala, ada yang artinya meneliti, ada yang artinya itu mendengar dari yang meyakinkan. Intinya mengetahui, kira-kira begitu ya. Nah, mengetahui ini caranya bisa langsung, bisa dapat kabar, bisa meneliti secara sendiri. Cuma saya nggak hafal dalil-dalilnya itu. Kata-katanya sama ro'a, tapi artinya bisa berbeda-beda Pak. Ada banyak sekali itu. Nah, termasuk seandainya kita nggak bisa melihat, tapi ada informasi yang meyakinkan, maka kita contoh nih, ada
informasi akan terjadi gerhana di daerah kita ya, di daerah kita. Mungkin kalau di daerah lain enggak. Artinya ada informasi nih, tapi di tempat lain. Di tempat lain di mana bukan kita bertempat di situ. Nah, itu tidak disunahkan. Ya, yang disunahkan adalah yang terjadi di wilayah tempat kita tinggal. Misalkan kalau di Cilegon atau Banten ya, wilayah Banten. Ini bisa dilihat dari beberapa daerah. Nah, di mana itu bisa dilihat, potensi bisa dilihat, maka itu dianjurkan untuk sholat sekalipun tidak melihat langsung. Tapi kalau wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, tidak ada kesunahan itu. Mungkin begitu ya. Kalau kebalikannya kan potensi melewati digital. Nah, tapi pada saat itu mendung belum terlihat. Nah, itu termasuk yang disunahkan, Pak. Potensi nanti akan terjadi gerhana di wilayah ini akan melewati ini. Urut nih dari daerah Indonesia Timur ke tengah sampai ke barat. Nah, di waktu terjadinya itulah kita disunahkan. Kalau di daerah lain kan kita mungkin nggak melewati waktu gerhananya ya, Pak ya. Iya. Tapi waktunya pas ya, waktunya sesuai dengan prediksi ya, perkiraan ya. Itu tetap disunahkan, Pak. Kalau memang wilayah kita dilewati, sekalipun kita nggak melihat langsung. Nah, ini ada hadisnya nanti di belakang ini. Kapan mulai waktunya? Itu hadis Rasulullah. Saya bacakan terjemahnya saja ya. Tentang waktu. Mana tadi hadisnya ini? Jadi kapan mulai waktu sholat? Kalau sudah matahari atau rembulan itu sudah mulai tertutup oleh penghalangnya, oleh penutupnya. Itu jadi memang menyesuaikan waktunya itu dengan tempat kita berada. Boleh jadi di daerah kita akan terjadi gerhana nih di Cilegon. Ternyata mungkin waktunya berbeda dengan yang ada di DKI Jakarta umpamanya gitu ya. Nah, kita belum ada kesunahan. Yang dilewati saat itulah yang sunnah. Nanti kalau pas di wilayah kita, disitulah sunnahnya sholat itu mulai dimulai, begitu ya. Jadi sejak mulai tertutupnya matahari. Ini saya mana tadi ya? Saya sudah tandahin Pak ini tentang waktu. Nanti aja deh, insya Allah nanti kalau ketemu ya. Jadi ini nih hadisnya ketemu Pak ini. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Hakim. Kata Rasulullah, diceritakan, ini Sayyidah Aisyah yang cerita, istrinya Rasulullah. Sayyidah Aisyah cerita, Rasulullah keluar untuk sholat gerhana. Hina bada hajibus syamsi, ketika sudah mulai datang penghalangnya matahari. Gitu ya. Ketika sudah mulai datang penghalangnya matahari, penutupnya. Kalau sudah mulai terlihat itu mulai. Tapi kalau belum dimulai belum ada kesunahan dulu. Zikir, doa, istighfar aja yang diperbanyak. Sampai kira-kira nanti jam 9:15 mulai terjadi. Nah, disitulah mulai disunahkan sholat. Nah, mungkin 8:30 kita zikir aja terus, zikir, doa sambil menunggu waktu tiba, waktu sunnahnya tiba. Begitu ya. Baik, mari kita lanjutkan sedikit lagi tentang dikaitkan dengan ilmu falak. Iya, memang betul Pak, ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang antariksa, sehingga bisa diprediksi nanti akan, yang penting data-datanya lengkap ya, dan data-datanya itu valid. Insya Allah itu nggak jauh-jauh beda, itu hanya untuk ukuran. Jadi begini ya, ilmu falak atau ilmu hisab lah bahasa kita itu ya, perhitungan tentang pergerakan rembulan dan matahari segala macam itu hanya untuk prediksi kejadian ya, prediksi kejadian. Nanti kepastiannya diteliti ulang. Makanya biasanya para peneliti sekalipun sudah menghitung tahun sekian akan terjadi Ramadan, akan masuk tahun depan akan masuk di hari ini tanggal sekian, itu prediksi saja. Nanti kapan mulai dipastikannya? Setiap awal bulan dicek, bener nggak ini prediksi saya. Nanti kalau prediksi saya ini
diteliti dari awal bulan Pak. Pokoknya hari ini harusnya tanggal 1 terbit, dicek, oh benar. Bulan berikutnya dicek lagi, oh benar. Bulan berikutnya lagi dicek lagi, oh benar. Bulan sabit selalu tepat sesuai dengan yang dihitung. Insya Allah nanti gerhananya juga tepat. Begitu. Jadi ada rangkaian itu untuk prediksi saja dan harus dipelajari memang, supaya memang ada ahlinya yang ini ya, yang sudah menghitung. Itu boleh hanya untuk prediksi saja Pak nanti. Sampai kejadiannya benar-benar terjadi, nah disitulah kita ada kesunahan untuk sholat. Demikian ya. Baik, mari kita lanjutkan sekarang. Tata cara sudah. Berikutnya ganti ke gerhana rembulan. Nah, untuk gerhana rembulan ini tata caranya sama ya Pak ya, persis tadi disampaikan. Saya mulai dari tata caranya. Hukumnya juga sama, sunnah muakkadah, cuma ini ada perbedaan yang sedikit supaya kita tahu perbedaannya. Intinya hukumnya sunnah muakkadah, waktunya juga sama ketika sudah mulai cahaya rembulannya sudah mulai tertutup sampai selesai. Tata caranya sama persis. Udah, tinggal niatnya aja dari kusuf ke khusuf. Gerhana matahari ke gerhana bulan. Ada satu yang membedakan. Ini saya bacakan hadisnya. Siapa ini perawinya ini? Waduh, enggak tertulis. Tapi saya bacakan aja Pak ininya. Kata Rasulullah sepertinya sama ini. Fa idza ra'aytumuha fafzi'u lis-shalah. Kalau kalian sudah melihat gerhana rembulan, ini terkait dengan rembulan ya, maka fafza'u lis-shalah, segerakanlah untuk sholat. Jadi kalau sudah terlihat, sudah mulai maksudnya ya, jam sekian menitnya, ya itu baru kita disunahkan untuk melaksanakan sholat. Nah cuma ada penjelasan sedikit. Akan tetapi sebagian ahli ilmu melihat sholat gerhana matahari itu seperti sholat sunnah yang lain. Maksudnya apa? Tidak berjamaah seperti sholat gerhana matahari yang ngumpul semua, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua dikumpulkan. Enggak seperti itu. Sama kayak sholat yang lain. Artinya dilakukan sendiri-sendiri. Ini untuk gerhana bulan, ya, untuk gerhana bulan. Nah, tapi sebagian ahli ilmu ya Pak ya ini ya, sebagian ahli ilmu. Tapi maksudnya ahli ilmu ya ahli fikih, ahli agama, menyampaikan pendapatnya seperti itu. Jadi tusalla afrodan fil buyut, dilakukan sholatnya masing-masing di dalam rumah masing-masing. Atau kalau mau jamaah boleh juga wal masajidi, dan juga di masjid-masjid, tapi masing-masing. Datang ke masjid bareng-bareng tapi sholatnya masing-masing. Tidak berjamaah seperti sholat gerhana matahari. Terus jadi fala yujma'u fiha, tidak dilakukan berjamaah. Dan hal itu dikarenakan contoh dari Rasulullah. Contoh dari Rasulullah ini kalau gerhana matahari selalu menghimpun para sahabat, yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak, diminta untuk hadir ke masjid, melakukan sholat di masjidnya ya. Nah, tapi kalau gerhana rembulan, beliau tidak menghimpun, tapi menganjurkan saja untuk mendengarkan sholat. Ini dalil dari mazhab Maliki yang mengatakan untuk gerhana rembulan boleh sholat masing-masing di rumahnya. Tata caranya sama seperti tadi. Mungkin karena malam kali ya, jadi kalau menghimpun sahabat-sahabat yang rumahnya jauh-jauh agak kesulitan gitu ya. Sehingga apalagi kadang-kadang terjadinya itu tengah malam, itu kan menyulitkan ya. Sehingga dibolehkan untuk sholat sendiri. Tapi kalau siang gerhana matahari itu dianjurkan untuk berjamaah. Terus satu lagi catatan terakhir, khutbahnya itu kan dilaksanakannya mirip sholat Jumat ya Pak ya. Jadi sholat dulu 2 rakaat, setelah selesai yang sholat panjang itu, lalu imamnya naik ke mimbar untuk khutbah. Ada khutbahnya untuk matahari ini yang saya ceritakan. Rembulan juga sama, kalau mau ada khutbahnya boleh habis sholat. Kalau misalkan terjadi rembulannya itu maghrib, isya, jam-jam yang agak awal, boleh setelah itu khotib naik ke atas mimbar dan khutbah. Nah begitu ya.
Apa yang dinasihatkan? Yang tadi aja yang dinasihatkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena memang peristiwa ini terjadinya karena ada banyak maksiat yang terjadi. Allah murka. Allah ingin kasih peringatan kepada hambanya. Saya bacakan hadisnya Pak ini. Hadisnya diriwayatkan oleh siapa ini ya? Nomor 3. Oh maaf. Oh bukan Pak, bukan gerhana. Ini sholat istisqa ini. Saya salah nih ya, saya koreksi. Yang terjadinya adalah terkait dengan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau gerhana itu Allah ingin menunjukkan kebesarannya supaya hamba-hambanya ini terus mengingat Allah. Kalau ada yang suka putus nyambung. Nah ini diingatkan. Ada peristiwa yang besar. Kalau sekarang saja Allah sanggup menghentikan matahari nggak bercahaya, nggak berfungsi sebentar, nanti di hari kiamat Allah sangat mampu untuk menghilangkan selama-lamanya. Dalam surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung itu ya kayak karpet digulung, udah nggak dipakai lagi. Atau kalau kita sering dengar, usahanya bapak ini sudah gulung tikar artinya sudah nggak lanjut lagi. Nah, kalau seandainya sekarang aja Allah sanggup menghentikan sinar dan cahaya matahari itu berfungsi, nanti juga akan lebih sanggup. Sudah ya. Baik, sekarang yang poin kedua terkait dengan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa artinya sholat minta hujan. Hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sama sunnah muakkadah. Dan Rasulullah selalu melakukan, pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau kalau melakukan sholat ini, sholat istisqa, beliau mengumumkan kepada manusia untuk segera ke tempat sholat. Nah, jadi beliau sambil menuju ke tempat sholat, beliau mengajak para sahabatnya untuk ikut, gitu ya, dipermaklumkan. Nah, jadi sama seperti sholat gerhana matahari tadi, Nabi juga menganjurkan untuk, tapi kalau sholat gerhana bulan tidak. Nah, berikutnya maknanya apa? Ini akan saya bacakan hadis yang terkait dengan terjadinya sholat istisqa. Biasanya kalau sholat istisqa terjadi karena adanya paceklik, ya, karena kekeringan yang amat sangat panjang, sumber-sumber air sudah mulai mengering, sudah mulai banyak kesulitan, sudah mulai banyak madharat, ada yang sakit, ada yang meninggal dan lain-lain, pertanian rusak, nggak ada semuanya. Ini disebabkan karena banyaknya maksiat. Makanya tadi ini ada hadis yang saya ingin bacakan. Artinya sholat istisqa itu adalah sholat minta hujan dari Allah untuk satu negeri, untuk sekelompok hamba-hamba Allah dengan cara sholat, doa, dan mohon ampun ketika terjadi peristiwa itu. Nah, jadi intinya minta diturunkan hujan, dikarenakan bencana kekeringan sudah mulai banyak memakan kurban, gitu ya, yang binatang yang mati, pertanian yang kering, sudah nggak ada, kesulitan lah orang semuanya ini. Nah, disitulah dianjurkan untuk sholat istisqa. Ada hadis yang ingin saya bacakan, kata Rasulullah Pak ini, lam yungkis qaumun al-mikyal, tidaklah satu kaum itu mengurangi takaran, wal mizan, timbangan. Ini bagi yang jual beli, yang bisnis, yang dagang. Tidaklah kaum itu sudah sering mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan diazab bisinina, beberapa tahun, wasyiddatil mu'nati, dengan sulitnya kehidupan, wajuris sultan, dan juga dengan diadab dengan dipilihnya pemimpin yang zalim, pemimpin yang lalim, ya, yang gak peduli rakyatnya. Jadi kalau ada satu kaum mengalami peristiwa-peristiwa itu, maksudnya peristiwa kehidupannya sulit, semuanya serba mahal, penguasanya gak peduli sama rakyatnya, itu dikarenakan kebanyakan dari mereka suka ngurangin
timbangan dan takaran kalau dagang. Nah, ini ancamannya sangat berat kan ya, wailul lil mutaffifin, itu ada surah Al-Mutaffifin ya. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau nimbang atau apa beli dari orang minta timbangannya ditambah. Ini mau dijual lagi nih, tambahin dong. Nah, nanti wa idza kaluhum aw waznuhum, kalau dia yang menakar atau menimbang buat pembeli, yukhsiru, dikurangi. Nah, ini yang mengakibatkan Allah mengancamnya dengan neraka wail. Dan di sini menyebabkan apa tadi? Kesulitan kehidupan, ya, dan juga penguasa yang zalim. Saya lanjutkan dulu Pak ini. Dan tidaklah satu kaum itu menahan harta zakat mereka, jadi nggak mau bayar zakat, kecuali Allah akan tahan air hujan dari langit. Jadi penyebab tertahannya air hujan karena banyak yang menolak bayar zakat. Sayang, dia bayar zakat sayang, ditahan hujan itu. Kata Rasulullah selanjutnya, walau lal bahaim, andaikan bukan karena ada binatang-binatang ternak hamba Allah yang lain yang masih hidup, lam yumtaru, mereka tidak akan diturunkan hujan. Jadi Allah masih mau turunkan hujan karena masih ada makhluk Allah yang lain. Binatang-binatang itulah yang membutuhkan air hujan. Jadi Allah masih turunkan. Kalau bukan karena mereka sudah nggak ada, ya sudah akan ditahan terus air hujan itu. Nah, begitu ya. Jadi gara-gara menolak membayar zakat. Nanti ada fikih zakat di sini. Nah, zakat itu ada dua macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Iya, kalau zakat fitrah ya cuma yang di Idul Fitri itu saja. Kalau zakat mal itu sepanjang tahun, Pak. Nanti macam-macam tuh ragamnya ada banyak. Insyaallah nanti pada waktunya kita akan belajar ya tentang masalah ini, mempelajari lagi ilmunya. Nah, sudah. Jadi maksiat, mengurangi timbangan itu jangan dikira tidak ada efeknya dalam kehidupan. Menolak bayar zakat, orang yang pelit-pelit itu yang bikin kehidupan kita menjadi sulit, Pak. Saya kadang-kadang merenung, Pak, kalau habis baca hadis kayak begini. Kok negeri kita ini ada kemiripan-kemiripan ya? Punya pemimpin juga nggak ada yang peduli sama rakyatnya. Negeri yang kaya raya. Saudi itu Pak, Saudi itu devisanya cuma dari minyak kan ya, dari minyak sama orang yang pergi haji umroh. Nggak ada sumber daya alam, emas nggak punya, timah nggak punya, itu kan ya. Apa sebutnya lagi yang batu bara nggak punya, minyak, cuma minyak sama orang yang pergi haji umroh itu aja. Itu pun kalau haji tahunan. Tapi Pak, saya lulusan dari S1 milik pemerintahan Saudi. Saya ada 7 tahun kuliah free, gratis. Di kampusnya di Jakarta. Waktu itu pusatnya ada di Riyadh Pak, di Saudi, yang namanya Lipia itu ya. Pusatnya ada di Riyadh di Saudi Arabia. Tapi waktu saya kuliah tahun 90-an itu ada 5 kampus di dunia. Di Jepang, di Tokyo, di Amerika, di Indonesia, di Jakarta itu. Terus di Afrika ada 1. Lalu pusatnya di Riyadh itu. 7 tahun gratis Pak, dan dapat uang rial. Nah itu sampai sekarang. Saya tahun 97 lulusnya. Jadi masuk tahun 91, lulus 97, setiap bulan dapat 100 real. Itu mahasiswa, dan mahasiswa asing. Padahal negaranya, tapi pas waktu perang Iran-Irak, nah itu memang terhenti. Waktu perang-perang Timur Tengah itu tersendat lah, bukan terhenti. Akan dirapel nantinya. Cuma tersendat-sendat biayanya, terpakai untuk bantu-bantu. Nah, yang saya ingin sampaikan, negara yang sumber dayanya cuma 2 itu saja, biaya kesehatan gratis, mudah, maksudnya ya mudah. Kalau ada yang sakit ke rumah sakit udah nggak dipungut biaya-biaya apa Pak, itu udah free, gratis. Saya punya ustadz orang Lamongan, tinggalnya di Jakarta, sekarang tinggal di Depok. Dari mulai S2, S1, S2, S3 di sana, di kampus yang sama, sampai punya anak 6 pulang ke Indonesia, semuanya gratis. Sakit, operasi besar, semuanya gratis. Padahal bukan warga negara Saudi, istilahnya, bukan warga negara mereka. Dan ternyata yang seperti ini nggak hanya Saudi Pak, Jerman termasuk. Jerman juga, Eropa. Ada beberapa kawan saya itu kuliah di sana, istrinya dibawa ke sana melahirkan, tiba-tiba pintunya diketuk. Anda namanya Eko? Ya, Eko. Ini ya, orang Jawa Tengah.
Betul istri Anda habis melahirkan? Iya betul. Dari rumah sakit ini betul. Ah ini dibawain susu, dibawain makanan-makanan, dikasih duit ini untuk biaya bayi Anda. Coba itu. Nah kalau Jerman saya nggak tahu devisanya sumber dayanya dari mana. Nah Indonesia ini Pak, freeport-nya saja, emasnya itu saja, ya Allah, satu hari itu 400 kilo, 4 kuintal bisa diambil. Itu baru emasnya. Belum batu baranya di Kalimantan. Emas itu gak hanya di Freeport ya, di mana-mana, nggak karuan banyaknya Pak. Udah banyak sekali. Hutannya juga menghasilkan, lautnya juga menghasilkan. Tetapi kok rupa-rupanya kita air minum begini aja beli. Coba air putih beli itu gimana ceritanya juga? Saya kadang-kadang pikir, kok bisa itu? Ah, jangan-jangan tadi dia. Jangan-jangan Saudi itu sumber air apa? Air tawarnya kan terbatas Pak, air zam-zam paling ya. Zam-zam itu aja. Kalau mau nyuling dari air laut dibuat tawar. Ya ada ya Pak Ji ya. Dan biayanya luar biasa mahal. Tapi memang ada yang alasan, oh kan Saudi kan jumlah rakyatnya kecil sedikit. Enggak, boleh jadi karena kita suka sayang menahan zakat. Akhirnya Allah kasih azab. Saya pernah kerja di sebuah sekolah Pak, jadi guru ya, di Bogor 10 tahun. Sekolah ini di bawah dompet duafa, mungkin bapak ibu-ibu tahu ya. Ini saya ingin cerita saja. Dari tahun 2003 sampai 2013. Waktu itu diceritakan oleh kawan-kawan dari holdingnya, dari perusahaan ini. Potensi zakat umat Islam Indonesia, ini tahun 2010 Pak, waktu itu disampaikan. Potensi zakat, kalau seandainya umat Islam ini mau aja bayar zakat sesuai dengan yang Allah tentukan gitu ya, itu dalam setahun umat Islam itu bisa mencapai sekitar 10 triliun zakatnya. Kalau mau bayar semua, waktu itu yang kaya dari kaum muslim juga berapa orang itu aja, belum banyak yang ini. 10 triliun Pak potensinya setahun. Kalau mau bayarkan itu per tahun ya bayarnya ya, zakat mal itu. Tapi berapa yang bisa ditarik dari semua namanya apa sekarang tuh LAZ ya, lembaga ambil zakat, itu milik swasta. Kalau BAZ milik pemerintah. Dari yang ditarik oleh LAZ dan BAZ itu belum sampai mencapai 1 triliun, cuma mencapai 800 miliar sekian itu Pak setahun. Ramainya pun itu hanya di bulan Ramadan saja. Jadi 1 T aja nggak tertarik. Terus pada kemana yang 9 T lebih itu? Rupanya masih disimpan di simpenannya masing-masing. Jadi masih sayang bayar zakat itu. Makanya waktu itu tahun 2010 itu udah gencar sekali untuk mengajarkan, memberitahukan tentang pentingnya zakat. Dan itu tidak hanya Darul Du'afa Pak ya, ada yang punya Darut Tauhid, ada yang punya Agim ya, ada yang macam-macam lah sekarang, lebar banyak betul. Tapi sekarang saya alhamdulillah kabarnya sudah di atas 1 T. 1,5 sampai 2 T sudah tersaring. Tapi jangan-jangan potensinya lebih dari itu lagi gitu ya. Kalau dulu tahun 2010 hanya 10 triliun, hanya bisa tertarik sekitar 800-an miliar sekian, nggak sampai 1 T. Itu para ahli fikih itu heran, kok bisa kaum muslimin ini belum punya kesadaran bayar zakat. Nah jangan-jangan gara-gara itu sekarang sekolah kita mahal gitu ya, berobat mahal, apalagi meskipun sudah mulai banyak diterobos ya sekarang dengan program-program baru, ada kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, alhamdulillah. Tapi kan faktanya sampai sekarang Masya Allah masih jadi permainan kalau menurut saya Pak ini. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami sendirilah ya. Saya ini kalau diceritakan panjang, saya juga punya pengalaman pribadi banyak Pak tentang masalah ini. Tapi saya nggak mau cerita, saya pikir hanya ya Allah harus banyak bertaubat, udah itu aja intinya, banyak bertaubat. Oh anggaran yang besar-besar itu juga nggak nyampe ke ini cerita terakhir aja, mungkin Bapak Ibu tahu lah sudah beritanya. Tahun 2024 kemarin waktu pilpres, apa yang terjadi dengan para kepala desa seluruh Indonesia? Kan desa ada dana desa ya, 1 bulan 1 miliar 1 tahun. Apa yang terjadi dengan para kepala desa itu? Begini Pak, nggak ada yang berani. Apa sebabnya? Dipanggil satu persatu. Oh Bapak,
dapat dana desa, iya. Oh bapak ngurusin ini, yang ini kemana pak dananya? Nah, mikir dia, akhirnya kalau dibongkar, selesai sudah karirnya. Itu yang terjadi. Wah udah banyak lah. Terjadi 2024 ini pilpres kemarin udah kejadiannya kan seperti itu ya. Ini bukan bahas politik, cuma kita ingin tahu saja, ingin mengingat kembali bahwa ternyata memang sebenarnya Indonesia ini sangat kaya raya, gitu ya. Warganya, bangsanya juga kaya raya, cuma agak enggan bayar zakat. Akhirnya dijadikanlah penguasa apa tadi? Bahasanya di sini tadi akan diuji oleh Allah, diberikan iqab hukuman oleh Allah, wajuris sultan, penguasa yang zalim, penguasa yang nggak peduli sama rakyatnya. Rakyat yang sengsara aja sudah. Oh, dana sosial dikorupsi itu gimana ceritanya coba? Luas, udah nggak masuk akal pak, sudah banyak yang nggak masuk akal. Itulah akibatnya, karena tadinya dosanya dimulai dari yang tadi itu ya, dimulai dari ngurangin timbangan, ngurangin takaran, suka menzalimi orang lah intinya ya, suka menzalimi orang gitu. Yang zalim di atas, yang bawah kena dampak. Iya, resikonya kena semua. Apa sebabnya? Mendiamkan kezaliman. Soalnya kalau ngomong sedikit, berani sedikit, diperkarakan. Akhirnya diem aja udah. Orang bukan nggak ada yang tahu pak, banyak orang yang tahu kezaliman itu, tapi nggak berani ngomong, kecuali orang-orang tertentu saja yang punya backing, yang punya siap lahir batin. Baik-baik dicari kesalahan. Ada yang ini ngomong ngelantur ya pak ya, ngomong ngelantur. Yang disebut orang merdeka, Pak Said Didu, mantan Menteri BUMN, ketika lagi rame-rame ngurusin PIK yang kedua ya, proyek strategis nasional yang masuk wilayah Banten kan ya sudah ya. Alhamdulillah sekarang belum, Cilegon belum, tapi kedepannya dia sudah punya intelijen kan banyak pak, tahu. Nanti arahnya akan terus sampai ke Bojonegoro ya nanti, sampai situ pak planningnya itu. Makanya dia berteriak keras kan, cuma apa? Akhirnya dia bilang terakhir 3 hari yang lalu kali ya, saya ngomong keras begini, nanti kalau saya sudah nggak ada, sudah tahu risikonya maksudnya. Kalau saya sudah nggak ada, tolong lanjutkan perjuangan saya, jangan diam saja. Sudah tahu pak risikonya akan diambil akan ya Allah. Nah, tapi bagus masih ada orang yang begini, berarti insya Allah ini masih Allah akan tahan azabnya. Tapi kalau seandainya diem semuanya, nah itu yang bikin Allah turunkan azab. Demikian. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi, ini sudah lewat waktunya ini pak. Nah, sholat istisqa ini hadisnya tadi disebutkan perintahnya ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Perawinya di sini Imam Abu Dawud. Jadi sebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Lalu beliau menghadap kiblat. Beliau setelah itu sholat, lalu memutar atau membalikkan selendangnya. Ya, kemudian dia sholat 2 rakaat dan beliau membaca dengan suara yang nyaring, suara yang lantang. Jadi sholatnya siang hari. Tapi suaranya dinyaringkan. Harusnya kan kalau sholat siang itu sir ya, kayak sholat zuhur, asar tanpa suara. Nah ini sama kayak sholat Jumat begitu, dinyaringkan suaranya. Ini hadisnya. Kemudian waktunya, nah ini waktunya adalah ketika sudah disebutkan ini idza bada hajibu asyams. Kalau sudah mulai terhalang matahari, maksudnya ini adalah waktunya diserahkan pak ya, diserahkan. Tuf'alu fi kulli waqtin, seluangnya waktunya. Luang jam 9, jam 10, jam 10 gitu ya. Ba'da zuhur juga ba'da zuhur boleh saja. Ma'ada awqatil karoha, selain waktu yang dimakruhkan. Nah itu aja waktunya ya. Kalau waktu dimakruhkan, kalau tengah hari kan pas waktu matahari di atas kepala gitu ya. Atau yang ba'da asar itu jangan, sebelumnya. Kemudian ini juga sama seperti yang tadi disampaikan Pak, ketika maaf astagfirullah, ini saya kan rupanya tertukar ini Pak tadi penjelasannya.
Yang saya ceritakan pertama tadi itu tentang sholat istisqa rupanya itu ya, yang dianjurkan sebelum sholat. Oh tapi sama maaf. Ya betul nggak ada yang keliru. Udah dibaca tadi. Kok mirip penjelasannya ini ya. Jadi kalau sholat istisqa minta hujan ini anjurannya juga sama Pak ini. Beberapa hari sebelumnya dianjurkan juga banyak bertaubat dari maksiat. Mirip dengan sholat gerhana matahari. Oh kok mirip ini anjurannya? Saya tadi nggak ngeh ini. Saya ulangi ya perbedaannya. Kalau sholat gerhana matahari tadi yang dianjurkan adalah memperbanyak zikir, takbir, istighfar, doa, bersedekah, silaturahim itu ya. Nah kalau sholat istisqa didahului oleh beberapa hari sebelumnya, seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, minimal sehari sebelumnya untuk bertaubat kepada Allah dari maksiat-maksiat dan berbagai macam kezaliman, dan juga memperbanyak puasa sunnah dan bersedekah. Ya, 3, taubat dari maksiat, puasa sunnah, bersedekah. Berikutnya tambahan lagi, watarkil musyahin, meninggalkan permusuhan. Kalau punya masalah dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga, selesaikan, minta maaf segera. Ya, ini yang keempat. Apa sebabnya? Nanti disebutkan. Karena kekeringan, bencana yang terjadi, kesulitan itu dikarenakan banyaknya maksiat yang terjadi. Sebagaimana banyaknya amal taat menjadi penyebab turunnya kebaikan dan keberkahan. Ini disebutkan dalam kitab ini. Jadi kalau ingin banyak kebaikan dan keberkahan, perbanyak amal taat. Kalau seandainya merasa sudah ditegur oleh Allah dengan kesulitan dan bencana, segera banyak bertaubat, banyak bersedekah, banyak puasa. Nanti dalilnya banyak Pak. Ini memang amalan-amalan ini akan menarik kebaikan-kebaikan Allah. Ya, banyak sekali. Baik. Nah, mungkin tata cara sholatnya 2 rakaat. Yang dibaca adalah Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Sama kayak sholat Jumat ya, anjurannya ya. Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan Al-Ghasyiyah. Lalu nanti setelah itu khutbahnya 2 kali, sama seperti khutbah Jumat. Di sela-sela antara 2 khutbah Rasulullah nggak duduk, tapi beliau membalikkan badan. Ketika khutbah kan menghadap jamaah ya Pak ya. Ketika khutbah kedua, beliau membalikkan badan menghadap kiblat searah dengan jamaah. Lalu beliau membalikkan selendang yang beliau pakai. Mungkin mohon maaf saya izin berdiri, saya praktekkan. Kalau misalkan sajadah dikalungkan di bagian leher begini, ini kan pertamanya di luar begini ya Pak ya. Nah nanti Rasulullah itu diceritakan dalam riwayat hadisnya, beliau membalikkan badan setelah antara khutbah pertama dan kedua. Lalu beliau memutar sajadahnya ini. Jadi yang tangan kanan ngambil ujung bawah, tangan kiri ngambil ujung bawah sebaliknya. Ditukar dibalik. Seperti itu. Jadi yang tadinya di atas jadi di bawah. Bahkan ada juga yang bisa terbalik. Kenapa demikian? Ini hanya untuk menunjukkan kepada para sahabat bahwa kita ini serius minta kepada Allah, nggak main-main gitu ya. Ya ini tujuannya, tata caranya. Jadi sunnah Pak membalikkan sorban yang dipakai itu, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Nah sudah itu saja barangkali ya tata cara untuk sholat istisqa yang membedakan dengan sholat sunnah yang lainnya. Tapi secara umum kesamaannya jangan dilakukan di waktu-waktu yang makruh. Nah sudah itu ya. Nah ini ada doa yang diajarkan untuk sholat istisqa. Saya bacakan terjemahnya saja karena agak panjang. Ini diantara pilihan doanya. Pilihan doanya diriwayatkan oleh beberapa perawi ya Pak ya. Ada juga yang dari ulama. Kalau ini diambil dari kitabnya para salafus soleh ini. Ada juga sebagiannya diambil dari kitab riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Saya bacakan terjemahnya. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami, hujan yang bisa menyuburkan dan bisa menyirami. Hujan yang lebat, hujan yang merata, dan juga yang luas. Yang turun dari atas, mungkin bukan dari samping. Kalau samping itu terkena angin, berarti ada badai.
ketampias badai kalau dari samping, ini dari atas yang diharapkan. Ini bahasa hadisnya ya. Kemudian yang terus ya Allah, yang terus menerus. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, janganlah jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Duhai Allah, turunkanlah hujan untuk hamba-hambamu, untuk negeri, untuk para binatang ternak, untuk ciptaan-ciptaanmu yang lain yang saat ini mengalami kesulitan, ya, yang mengalami penderitaan serta kesulitan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan itu kecuali Engkau. Hanya kepada Engkau kami mengadu ya Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Suburkanlah susu-susu hewan ternak kami. Turunkanlah hujan untuk kami yang berkah dari langit. Tumbuhkanlah keberkahan juga dari bumi. Ya Allah, angkatlah kesulitan kami, penderitaan kami, gitu ya. Dan angkatlah bencana-bencana yang menimpa hamba-hambamu saat ini. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengangkat itu semua kecuali Engkau. Ya Allah, kami mohon ampun kepada Engkau. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Mengampun. Turunkanlah hujan, diulang-ulang lagi ya. Turunkanlah hujan kepada kami ya Allah, hujan yang deras. Turunkanlah hujan kepada kami ya Allah, kepada hamba-hambamu, kepada hewan-hewan ternak. Diulang lagi Pak ini. Dan buatlah hujan ini merata ke seluruh negeri ya Allah. Hidupkanlah negerimu yang sedang mati, yang sedang kering ini. Nah, ini hadis dari Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud. Intinya minta diturunkan hujan aja Pak, udah. Minta ampun, minta hujan, minta ampun, minta hujan. Tapi hujannya hujan yang bisa membawa berkah. Terus ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini Rasulullah pernah berdoa seperti ini ketika turun hujan ya, ketika hujan sudah turun, Allah Rasulullah berdoa lagi. Allahumma suqya rahmatin wala suqya azab. Ya Allah, turunkanlah hujan ini sebagai hujan rahmat, bukan hujan azab. Karena hujan itu ada dua potensinya. Terus banjir, bisa banjir Pak. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Pernah terjadi. Terus bukan hujan yang menurunkan bala bencana, bukan hujan yang menghancurkan, bukan hujan yang menenggelamkan. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dalam lembah-lembah yang kami punya, ke tempat-tempat tumbuhnya tanaman-tanaman kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, bukan yang menimpa langsung kepada kami. Ini hadis Imam Al-Bukhari. Ini ceritanya kan ada itu ya, ketika sedang musim paceklik panjang, ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, doakanlah kami untuk mendapat hujan. Lagi khutbah Jumat, didoakan hujan Pak terus, nggak berhenti sampai menyulitkan semuanya. Lalu Rasulullah didatangin lagi sama, ya Rasulullah, kelewatan hujannya ya Rasulullah. Makanya beliau mengatakan, ya Allah, di sini ya, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, tolong pinggirkan hujan ini Allah ke sekitar kami, jangan menimpa kami lagi. Udah kebanyakan, sudah banjir. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kepada kita semua, terutama tadi ya Pak ya, memang maksiat nggak berasa kadang-kadang. Zaman sekarang apalagi orang merasa kesulitan ekonomi, apa aja cara dicari. Judul contohnya, Masya Allah, sudah judul online itu kan kezaliman yang terang-terangan dan memakan korban udah banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, membimbing kita dan keluarga untuk terus dituntun dalam hidayah, dalam cahayanya, sehingga bisa melaksanakan syariat-syariatnya sesuai dengan yang Allah inginkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dulu taklim pagi ini. Sudah selesai sudah ya bahasan sholat Pak. Udah bertahun-tahun. Insyaallah nanti ketemu lagi tentang tema yang baru tentang jenazah ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.